Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang flux magnetik dan hukum Faraday. Kita akan mulai terlebih dahulu tentang flux magnetik. Jadi flux magnetik yang disimbolkan dengan P, dibaca PHI ya, P, adalah banyaknya jumlah medan magnet yang menembus suatu permukaan. Jadi kata kuncinya adalah banyaknya jumlah medan magnet. Nah, banyak jumlah medan magnet ini pada gambar ini saya simbolkan dengan garis panah warna merah ini. Jadi maksudnya banyaknya, jadi semakin banyak, misalkan begini, semakin banyak garis medan magnet yang masuk ke suatu permukaan, maka flux magnetik ini semakin besar. Ini bisa kita simpulkan bahwasanya flux magnetik itu sebanding dengan besarnya medan magnet. Seperti ini. Kemudian kita lihat di sini menembus suatu permukaan. Nah, permukaan itu misalkan kita ibaratkan seperti ini, ada sebuah persegi panjang, ukurannya panjang dan lebar ini. Jika luas permukaan ini saya perkecil, seperti ini, maka jumlah garis medan magnet yang tertangkap atau yang masuk ke dalam bidang itu semakin sedikit. Sebaliknya, jika saya perbesar, maka jumlah medan magnet yang masuk ke dalam suatu permukaan ini semakin banyak. Hal ini menandakan bahwasanya flux magnetik itu sebanding dengan luas permukaan. Kemudian hal yang mempengaruhi dari flux magnetik juga adalah sudut antara medan magnet dengan garis normal. Apa sih garis normal itu? Jadi misalkan ini adalah suatu bidang menghadap ke atas, saya akan buat garis normal. Jadi garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang. Oke, misalkan seperti ini. Jadi yang saya buat putus-putus ini adalah garis normal. Nah, misalkan saya akan grup terlebih dahulu. Nah, perhatikan bahwasanya dalam kondisi gambar seperti ini, antara B dengan N itu sudutnya 0. Perhatikan sudutnya adalah 0. Jadi B lurus vertikal, sedangkan garis normalnya juga lurus, itu berarti sudutnya 0. Namun berbeda halnya jika garis normal ini dan bidangnya tentu saja saya putar pada sudut tertentu. Nah, di sini akan membentuk suatu sudut tertentu ya, antara B dengan permukaan, antara B dengan garis normal maksud saya. Nah, sudut yang dimaksud adalah di sini, misalkan kita simbolkan dengan theta ya. Jadi theta adalah besarnya sudut antara garis normal dan B. Kalian perhatikan bahwasanya jika semakin diputar, apa yang akan terlihat bahwasanya akan ada medan magnet yang lepas. Misalkan tadi medan magnet yang nomor 3 ini, nah belum tentu dia tertangkap lagi oleh permukaan bidang itu, jadi bisa lepas. Hal ini dikarenakan karena kita memutar sudutnya. Jadi semakin kita putar, atau semakin besar sudut antara B dengan N garis normal ini, maka nilai dari flux magnetiknya semakin mengecil. Jadi nilai flux magnetik itu maksimal saat garis normal dan medan magnet itu sudutnya 0 derajat. Nah, itu kita bisa simpulkan seperti ini bahwasanya flux magnetik itu sebanding dengan nilai cosnya atau nilai cos theta-nya. Kita lihat jika cos 0 itu bernilai 1, maka nilai flux bernilai maksimal. Namun bila cosnya 90, artinya antara garis normal dengan B ini saling tegak lurus, maka tidak ada flux yang masuk. Seperti ini misalkan antara permukaan dengan flux seperti ini, garis normal dengan B itu 90 derajat, maka tidak ada flux yang masuk, artinya cos 90 sama dengan 0. Nah, dari 3 persamaan ini bisa kita rumuskan bahwasanya flux sama dengan B dikali A dikali cos theta, di mana theta adalah besar sudut antara B dengan garis normal. Oke ya, seperti itu. Kita misalkan di sini ada contoh soal sebentar. Baik, medan magnet sebesar B, kita misalkan B-nya anggap aja 2 Tesla misalkan.
memasuki, oke, arahnya kita sesuaikan arah ke bawah ya, arah ke bawah saja. Memasuki area 100 cm persegi dengan sudut garis normal, kita misalkan sudut garis normalnya 30 derajat. Oke, gambar dan tentukan besar flux magnetik yang memasuki area tersebut. Nah, jadi flux magnetik tadi kita dirumuskan bahwasanya flux adalah B kali A kali cos theta. Nah, kita selesaikan. B 2 Tesla, langsung saja. Kemudian areanya 100 cm persegi. 100 cm persegi harus dirubah ke dalam bentuk meter persegi, berarti 100 dikali 10 pangkat negatif 4 ya, meter persegi. Baik, kemudian dikalikan cos theta, berarti cos 30. Nah, tinggal kita hitung berapa nilainya. Itulah yang akan kita peroleh dari nilai flux magnetik yang satuannya Weber nanti. Satuan flux magnetik adalah Weber. Jadi kita tinggal mengalihkan nilai-nilai yang ada di sini, lalu kita masukkan berapa hasilnya, dan satuannya adalah Weber. Baik, sekarang kita akan masuk ke hukum Faraday. Jadi hukum Faraday ini masih berkaitan dengan pembahasan flux magnetik. Nah, Faraday mendeskripsikan bahwasanya besarnya GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan berbanding lurus dengan perubahan flux magnetik yang berada dalam kumparan tersebut. Nah, untuk memahami bagaimana hukum Faraday ini bekerja, kita akan membuka simulasi. Jadi saya ulangi lagi, besarnya GGL induksi. Apa sih GGL induksi itu? Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan perubahan flux yang berada dalam kumparan? Jadi kata kuncinya di sini adalah, perhatikan, adalah besarnya GGL dan perubahan flux magnetik. Perhatikan di sini ada sebuah simulasi, ada sebuah kumparan yang terhubung dengan galvanometer, ini lampu. Nah, jika kita dekatkan magnet, maka atau kita maju mundurkan magnet ini, maka di sini akan muncul arus listrik ditandai dengan galvanometer yang menunjukkan arah plus min. Hal itu menunjukkan adanya tegangan di sini. Nah, jika kita perhatikan bahwasanya magnet ini memiliki garis-garis medan magnet. Nah, saat terjadi perubahan, perhatikan ya, saat terjadi perubahan itu bisa apa? Bisa berupa besarnya medan seperti ini. Misalkan kita rubah besarnya, misalkan dari utara menjadi selatan, maka akan muncul perubahan medan magnet. Atau kita rubah kecepatannya. Di sini kita lihat, jika kita merubah kecepatan, maka akan muncul GGL induksi. Yang dimaksud dengan GGL di sini adalah tegangan yang muncul dari arus induksi. Nah, di sini arus ini muncul dalam keadaan tidak memiliki sumber tegangan, baik itu baterai, aki, atau sebagainya, sehingga disebut dengan namanya GGL induksi. Jadi GGL induksi ini satuannya adalah volt. Jadi sama, GGL induksi itu satuannya volt ya. GGL induksi ini adalah tegangan yang dihasilkan dari arus induksi. Kenapa arus induksi? Karena di sini tidak memiliki baterai, tapi muncul tegangan ini akibat adanya perubahan flux. Di sini garis-garis medan magnet ini mengalami perubahan, baik itu perubahan karena kecepatannya atau karena perubahan arah dari medan magnet itu sendiri. Nah, lalu kita perhatikan lagi bahwasanya jika kita gerakan dengan kecepatan yang sama, lalu magnet ini kita pindahkan ke atas yang kumparannya lebih sedikit, maka kalian perhatikan bahwasanya GGL-nya di sini tergantung pada banyaknya dari kumparan itu sendiri. Semakin banyak kumparannya, semakin besar GGL yang muncul. Kita lihat nyala lampu antara kumparan atas dengan kumparan bawah itu berbeda. Nah, di sini hal ini menandakan bahwasanya kita lihat bahwa di sini GGL induksi itu sebanding dengan perubahan flux yang berada dalam kumparan. Nah, hal ini juga menandakan bahwasanya GGL induksi sebanding dengan banyaknya kumparan.
Baik, kita simbolkan GGL induksi itu dengan epsilon. Epsilon itu kita sebanding dengan banyaknya kumparan. Kemudian kita perhatikan bahwasanya semakin saya, ini gerakan lambat, ini lambat, kemudian ini cepat. Nah, antara gerakan lambat dan gerakan cepat itu memiliki perbedaan yang signifikan. Begitu pula di sini. Ini lambat, dan ini cepat. Nah, saat perubahan medan magnetnya itu lambat dan cepat memiliki perbedaan, itu menandakan bahwasanya GGL induksi itu juga berbanding dengan perubahan flux magnetik. Nah, perubahan flux magnetik itu dalam matematika disimbolkan, ingat, perubahan flux magnetik artinya perubahan terhadap waktu, berarti dP per dt. Oke, baik. Sekarang apa saja sih yang menyebabkan perubahan flux itu? Nah, flux itu rumusnya seperti ini, bahwasanya flux adalah BA cos theta. Hal ini menandakan bahwasanya flux bisa berubah karena perubahan medan, karena perubahan luas, dan karena perubahan sudut. Sehingga untuk hukum Faraday, besarnya dari GGL induksi adalah N dikali dP per dt. Inilah rumus dari hukum Faraday. Dan ditambahkan tanda negatif. Hal ini menunjukkan arah dari arus induksinya nanti. Namun akan kita pelajari makna negatifnya ini nanti di hukum Lenz. Jadi tanda negatif ini khusus untuk hukum Lenz. Namun secara makna Faraday artinya GGL induksi sebanding dengan kumparan dan perubahan flux magnetik. Baik. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya flux magnetik bisa berubah karena medan, karena luas, dan karena sudut. Bila perubahannya karena medan, maka perubahan flux magnetik terhadap waktu atau dP per dt itu dimaknakan sebagai perubahan medan dB per dt dikali A cos theta. Jika perubahannya terhadap luas, maka yang kita ambil per dt-nya adalah luas itu sendiri. Jadi di sini dalam kasus jika perubahan luas adalah dA per dt. Nah, jika perubahannya terhadap sudut, maka yang diambil adalah cos-nya. Berarti di sini kita hapus kembali, kita kembalikan. Berarti d cos theta per dt. Baik. Jadi dalam mempelajari hukum Faraday kita cukup melihat perubahan fluxnya ini berubahnya terhadap apa? Besarnya medan kah, luasnya kah, atau terhadap sudutnya. Jadi ini terhadap medan, ini terhadap luas, dan ini terhadap sudut. Sekarang kita akan mencoba menurunkan persamaan ini satu persatu. Nah, kita simbolkan dB per dt ini berarti merupakan turunan pertama dari dB terhadap waktu. Jadi langsung saja untuk hukum Faraday, untuk perubahan terhadap medan adalah GGL sama dengan negatif N dikali dP per dt. Dengan dP per dt nya kita copy ini. Oke, selesai. Jadi ini adalah GGL induksi yang muncul akibat perubahan medan. Adapun untuk perubahan luas, maka caranya sama, kita ambil dari hukum Faraday. Untuk perubahan luas, GGL sama dengan jumlah kumparan dikali dP per dt, di mana dP per dt nya ini adalah B dikali dA per dt cos theta. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwasanya perubahan luas umumnya hanya terjadi pada satu sisi, yaitu panjang atau lebar. Misalkan kita ibaratkan luas ini adalah panjang kali lebar, maka jika kita buat seperti ini, panjang kali lebar, A adalah panjang kali lebar, sehingga
jika kita copy rumus ini, di sini salah satu tentu saja bernilai konstan, entah itu P-nya atau L-nya. Misalkan kita ibaratkan P-nya konstan, berarti L-nya yang mengalami perubahan. Sehingga rumus ini menjadi NB, atau mohon maaf, L-nya misalkan saya konstankan ya, jadi supaya mudah saja lebarnya atau NBL, sini tinggal DP per DT. Oke, ini cos tetap, ini B tadi, NB kali L. Nah, L dP per dt ini merupakan kecepatan. Perhatikan, perubahan panjang terhadap waktu disimbolkan dengan kecepatan. Sehingga rumus singkat dari GGL induksi untuk perubahan luas adalah NBL V cos theta. Hal ini memiliki makna bahwasanya perubahan luas artinya adalah perubahan kecepatan. Jika mengalami perubahan kecepatan, berarti mengalami perubahan luas. Sekarang untuk perubahan terhadap sudut, caranya sama, kita tinggal mengcopy daripada hukum Faraday. Oke, GGL sama dengan N dP per dt. dP per dt kita ganti. Kemudian kita turunkan kosinus theta terhadap dt. Cuman harus kalian perhatikan bahwasanya dalam fisika theta itu artinya kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu dilambangkan dengan omega. Omega dikali T. Jadi di sini nilai sudut di sini, besarnya sudut dalam radian harus diganti dengan omega kali T, sehingga persamaan GGL-nya menjadi D cos omega T per dt. Oke. Nah, dalam menurunkan cos dalam matematika kita tinggal keluarkan bahwasanya di sini variabel yang konstan adalah omega, sedangkan T di sini berubah terhadap waktu. Berarti omeganya kita keluarkan terlebih dahulu, sehingga turunannya adalah NBA dikali omega. NB kali A kali omega. Kemudian turunan pertama dari cos adalah sin. Nah, kita karena ingat bahwasanya cos berarti negatif, negatif sin dari omega per dt. Oke, omega t per dt. Kemudian karena tanda sini ada muncul negatif, maka negatifnya bisa kita hilangkan. Atau dalam tanda kutip, untuk GGL induksi saat terjadi perubahan sudut NBA omega sin omega t, tidak ada dt nya, mohon maaf. Oke, seperti ini, sin omega kali t. Baik. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal nomor 2. Sebuah kawat penghantar. Oke, di sini ada soalnya. Sebuah kawat penghantar berbentuk U, ini U-nya berbentuk U, yang di atasnya terdapat sebuah kawat penghantar yang panjangnya L 50 cm yang mudah bergerak bebas baik ke kiri atau ke kanan pada kawat penghantar tersebut. Kawat bergerak ke kanan. Oke, dalam kasus ini kawatnya bergerak ke kanan dengan laju 2 meter per sekon. Kawat tersebut berada dalam pengaruh medan magnet 0,15 Tesla yang mengarah masuk ke dalam bidang, ditandai dengan tanda silang. Pertanyaannya adalah tentukan GGL induksi yang ditimbulkan, B arus induksi dan arahnya jika nilai R adalah 10 ohm. Oke, pada soal ini yang ditanyakan adalah GGL induksi. Dalam mencari GGL induksi, kalian harus mengidentifikasi soal ini yang berubah apanya, medannya, luasnya, atau sudutnya. Nah, jika kita lihat di sini, kotak yang ada di sini, jika batang ini bergerak ke kanan, maka dia kotaknya akan semakin luas. Hal ini menandakan dia berubah terhadap luas. Kemudian sudah kita identifikasi bahwasanya perubahan luas artinya perubahan kecepatan. Sehingga rumus yang kita pakai adalah GGL sama dengan, untuk soal A, perhatikan, GGL sama dengan NBL cos NBL terhadap luas tadi ya. Oke, ini ya NBL cos theta. Ini adalah rumus yang kita pakai untuk perubahan
kecepatan atau perubahan luas. Sekarang kita hitung, kita tinggal masukkan di sini. Kita boleh memasukkan tanda negatifnya, silakan. N-nya di sini berapakah jumlah lilitan? Jika kalian perhatikan, jumlah lilitannya ini hanya satu, jadi tidak ada lebih dari satu, jadi cukup satu lilitan saja. B-nya 0,15 Tesla. Kemudian L adalah 50 cm. Jadi kita dalam meter 0,5 meter. Kemudian V-nya adalah 2,0 meter per sekon. Sekarang cos-nya, berapakah sudut? Ingat bahwasanya pada flux, theta adalah sudut antara garis normal dengan medan magnet. Di sini medan magnetnya masuk ke dalam, sedangkan bidangnya itu mengarah ke atas. Artinya garis normal dengan medan magnet itu sudutnya 0, atau tetanya sama dengan 0. Berarti kita buat di sini cos 0. Cos 0 adalah 1. Jadi kita tinggal menghitung nilai yang ada di sini, maka kita akan menghasilkan 2 dikali 0,15 dikali 0,5 dikali 1 ya hasilnya. Oke, ini 1 menghasilkan 0,15 volt dan bertanda negatif. Jadi untuk A, GGL-nya adalah negatif 0,15 volt. Adapun arus induksi itu cukup memakai hukum Ohm, di mana I sama dengan GGL yang muncul, epsilonnya dibagi hambatannya. Jadi 0,15 volt dibagi dengan R-nya yaitu 10 ohm, sehingga akan menghasilkan 0,015 ampere. Baik. Contoh soal ketiga. Sebuah kumparan yang memiliki luas bidang 200 cm persegi terdiri atas 500 lilitan. Jika pada kumparan tersebut terjadi perubahan induksi magnetik sebesar T kuadrat dikurang 3T plus 8 Weber per meter persegi. Oke, tentukan besarnya GGL yang timbul pada ujung-ujung kumparan tersebut saat T sama dengan 2 detik. Nah, di sini kalian perhatikan bahwasanya GGL ini muncul akibat terjadinya perubahan medan magnet yang disimbolkan B sama dengan T kuadrat min 3T plus 8 Weber per meter persegi atau Tesla. Kemudian di sini ada luasnya dan ini ada jumlah lilitan. Tentukan GGL saat T-nya 2 detik. Nah, kita perhatikan dulu di sini bahwasanya jika terhadap perubahan medan, GGL adalah, saya copy terlebih dahulu, jumlah lilitan kali turunan pertama dari dB per dt dikali A kali cos theta. Nah, karena soal ini tidak diketahui, kita anggap saja sudutnya sama seperti di atas, berarti 0 derajat ya. Jadi kita anggap aja 0 derajat di sini karena tidak diketahui. Nah, sekarang N adalah min 500, berarti negatif 500 dikali turunan pertama dari dB per dt. Kita akan mencari terlebih dahulu turunan pertama dari dB per dt. Oke, perhatikan, jika B sama dengan T kuadrat min 3T plus 8, maka turunan pertamanya adalah 2T dikurang 3. Ini adalah dB per dt saat persamaan turunannya ya, jadi 2T dikurang 3, dB per dt adalah 2T per 3. Lalu kita masukkan di sini 2T dikurang 3 dikali A 200, karena ini cm persegi kita ubah dalam meter persegi, dikali 10 pangkat negatif 4. Oke, negatif 4 ya. Kemudian dikali 1. Selesai, maka kita sudah bisa menghitung. Karena di sini ditanyakan T sama dengan 2, berarti kita tinggal mengganti T-nya di sini dengan angka 2. Dan kita tinggal mengalihkan 2 kali 2 4 dikurang 3 1 dikali 500 dikali 200 kali 10 pangkat negatif 4. Itulah hasil dari GGL induksi untuk perubahan medan magnet. Oke, sekarang untuk soal terakhir, soal keempat. Sebuah generator memiliki luas kumparan 200 cm persegi
500 lilitan berada dalam medan magnet 4 kali 10 pangkat negatif 3 Tesla. Apabila kumparan diputar pada kecepatan sudut sebesar 10 radian per detik, tentukan GGL maksimum dan GGL induksinya saat T sama dengan 2 detik. Baik, sudah jelas bahwasanya di sini GGL yang muncul akibat perubahan kecepatan sudut ya. Berarti sudutnya mengalami perubahan. Berarti kita tinggal mengambil rumus perubahan terhadap sudut seperti ini. GGL sama dengan N kali B kali A kali omega sin omega T. Untuk soal A, GGL maksimum itu muncul atau apa ya, istilahnya maksimum itu terjadi saat nilai sinnya itu maksimum. Sebagaimana kita ketahui, sin paling besar, sebesar-besarnya nilai sin berapapun adalah misalkan sin theta ya. Nilai sin yang paling besar adalah 1. Tidak ada nilai yang lebih besar daripada 1 itu sendiri. Selain daripada misalkan sin 90 sama dengan 1. Nah, jika sin selain 90, misalkan 30, 40 tidak mencapai 1, hanya 0, itu berarti kalau nilai maksimumnya, berarti GGL maksimumnya menganggap nilai sinus adalah 1. Jadi secara tidak langsung nilai GGL maksimumnya hanya mengambil dari nilai N kali B kali A kali omega. Jadi kita bisa hitung secara langsung, N-nya adalah 500 dikali dengan ini besarnya medan magnet, kemudian dikali dengan luas penampang 200 kali 10 pangkat negatif 4 ya. Ingat dalam satuan meter persegi. Dan omeganya di sini adalah 10 radian per detik, 10 rad per detik. Kita tinggal mengalihkan, maka kita akan mendapatkan nilai GGL maksimumnya dalam satuan volt. Sekarang yang ditanyakan adalah GGL induksi saat T sama dengan 2 detik. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung nilai daripada GGL saat T sama dengan 2 detik. Tentu saja kita sudah menghitung GGL maksimumnya, yaitu NBA omega tadi dengan ini. Kita tinggal memindahkan nilai yang ada di atas ini ke dalam sini, kemudian kita tinggal menghitung nilai sinnya. Nah, untuk nilai sinnya di sini tidak sembarangan. Kita harus menggunakan aturan radian dalam menghitungnya. Perhatikan untuk aturan radian. Di sini di soal ini disebutkan omeganya adalah 10 radian. Kemudian T-nya adalah 2 detik. Berarti 10 dikali 2 sama dengan sin 20. Namun hati-hati bahwasanya bukan yang dimaksud dengan sin 20 adalah nilai sin seperti kita langsung memasukkan kalkulator. Namun formatnya adalah harus dalam bentuk radian. Jadi jika kalian ingin mengkalkulasi nilai sin 20 ini, karena ini bukan derajat, ingat bahwasanya 10 radian per detik, berarti 10 radian dikali 2 detik, berarti nilainya adalah 20 radian di sini, bukan 20 derajat. Hal ini menandakan bahwasanya jika kalian ingin menghitung langsung, maka kalkulator kalian harus diformat dalam bentuk radian. Yang jika kita hitung secara manual, sin 20 dalam format radian, sebentar saya hitungkan. Sekitar 0,91 ya. Sin 20 dalam format radian itu menghasilkan 0,91. Nah, jika kita menghitung dalam format biasa, format derajat, maka sin 20 itu hanya mendapatkan sekitar 0,3 ya, 0,34. Nah, yang diambil adalah yang ini. Oke, cara kedua, kita bisa merubah secara manual sin 20 ini dalam format radian. Ke dalam format sudut, dari radian menjadi sudut. Caranya adalah seperti ini. Sin 20 kita kalikan dengan 3,14, kemudian kita bagi dengan 108, terbalik ya. Oke, jadi 20 radian. Ingat bahwasanya 1 radian itu sekitar
180 derajat dibagi 3,14. Ini dalam jika 20 radian, ini kita tinggal balik, mohon maaf tadi salah ketik. Jadi 180 dibagi 3,14. Oke, seperti ini. Kita kalikan coba 20 kali 180 dibagi 3,14. Itu memperoleh 1146 499 ya derajat. Nah, jadi yang dimasukkan adalah sin ini, sin 1146 ini. Nah, kita bisa langsung mengkalkulasinya dengan format degree biasa. Misalkan sin baik, saya lanjutkan. Jika kita hitung menggunakan kalkulator, maka sin 1146 ini akan memperoleh nilai sekitar 0,91. Nah, kita tinggal memasukkan nilai 0,91 di sini, 0,91, dan dikalikan dengan hasil daripada GGL maksimumnya tadi berapa volt. Baik, sekian video kali ini, semoga bermanfaat.